Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat datang di acara Deklarasi Forum Indonesia Adil. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sekali lagi selamat datang kami ucapkan kepada tamu undangan dan juga rekan-rekan media yang sudah hadir pada siang hari ini. Kami mewakili Forum Keadilan dan kemudian hari ini akan dideklarasikan Forum Indonesia Adil. Siapa saja para deklarator? Nah, saya akan memperkenalkan satu persatu. Yang pertama saya tidak berurutan, tidak apa-apa ya, bapak-bapak ya. Nah, ini wajahnya sumringah semua ya, setelah apalagi tadi kita sudah berziarah ke Founding Father bangsa Indonesia, Bapak Proklamator kita, Bung Hatta. Baik, yang pertama kami mohon untuk berdiri Profesor Dr. Agus Surono SH. Boleh dong tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih. Terus kemudian Ketua Umum Fox Point Indonesia, Bapak Yohanes Handoyo Budi Sejati SHMH. Pak Handoyo, terima kasih. Kemudian ini salah satu politikus kawakan, Bang Patris Rio Capella, silakan. Kemudian yang keempat, ahli hukum yang sudah tidak asing lagi, Bang Johnson Panjaitan. Oke, ini santun ya, padahal biasanya galak banget ini kalau di forum ya. Oke, terus kemudian yang kelima ada Ketua Indonesia Police Watch. Oh, oke, sedang berhalangan, tadi kebetulan harus mendampingi ya. Sedang mengejar keadilan dan tadi sempat izin ternyata ya. Oke, selanjutnya ini lawyer kawakan Dr. Rufinus Hotmaulana Hutauruk SHMM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya juga ada Ibu Irma S. Caniago ya. Dan selanjutnya last but not least ada Bang Mohtar Tompo. Silakan berdiri Bang. Hidup keadilan. Oke, selanjutnya ini mungkin satu persatu boleh memberikan kesan-kesan ya terkait dengan apa sebenarnya Forum Keadilan, Forum Indonesia Adil ini. Kami persilahkan. Siapa yang mau mewakili? Silakan. Ya, silakan. Urutan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami di sini dari Forum Indonesia Adil akan memperjuangkan, walaupun track record kami adalah sebagai pejuang mengenai hak asasi manusia dan keadilan, untuk bagaimana memberikan secerah harapan bagi para pencari keadilan yang kita tahu sampai hari ini masih banyak sekali pencari keadilan yang putus asa, tidak bisa memperjuangkan apa yang menjadi hak dari mereka. Dan tentu saja kami akan hadir memberikan nuansa yang berbeda, bukan kita mau berperang, tetapi kita berjuang untuk mendapatkan kesetaraan dan keadilan. Itu saja saya rasa. Silakan pakai yang di tengah. Selanjutnya siapa? Bergiliran saja, tidak apa-apa. Oh ya. Silakan Pak. Terima kasih. Saya kira saya langsung saja, teman-teman sekalian, bagi kami sebagai rakyat, sebagai orang-orang profesional, sebagai orang-orang yang ikut memperjuangkan demokrasi pasca pintu gerbang proklamasi dibuka oleh Bapak pendiri bangsa Soekarno-Hatta, maka saya merasa bahwa inilah deklarasi yang kami ingin juga wujudkan secara nyata di saat kita sudah merdeka, di mana hak asasi sudah menjadi bagian dari konstitusi kita. Dan saya merasa bahwa setelah proklamasi, problem hak asasi ini justru
semakin banyak terjadi dan rakyat banyak menjadi korban. Kami memilih tempat ini karena kebetulan di sini selain ada Bapak Bangsa yang saya kira semua kita kenal, dia bukan cuma proklamator, tapi dia juga pejuang yang selalu ingin mewujudkan ekonomi rakyat dan kesejahteraan rakyat. Bersama Bapak Bangsa ini ada juga guru saya di sini, almarhum Bapak Yap Tiam Hin. Kebetulan pada waktu beliau meninggal dari luar negeri, saya pada waktu itu masih sangat muda sebagai muridnya. Saya yang membawa dan mengantarkan beliau ke pemakaman ini, dan saya bangga bahwa saya diberikan kesempatan oleh Tuhan di hadapan bapak-bapak dan guru saya ini untuk mendeklarasikan Forum Indonesia Adil, supaya apa yang sudah dideklarasikan dan apa yang sudah diketuk oleh rakyat ini, bahwa hak asasi adalah hak konstitusi, maka sudah waktunya kita harus perjuangkan di tengah-tengah situasi ekonomi kita yang buruk, di mana ketimpangan justru merajalela. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin dan diinjak-injak dan semakin terkena represi. Saya kira Forum Indonesia Adil ini akan berjuang di tengah-tengah konteks yang seperti itu. Tentu kami dengan segala rendah hati mengajak semua rakyat dan teman-teman, saudara-saudara saya untuk kita bergandengan tangan memperjuangkan apa yang sudah diputuskan oleh pendiri bangsa kita, dan apa yang sudah diputuskan di dalam konstitusi kita, dan apa yang sudah kita deklarasikan kepada seluruh dunia, bahwa kita bangsa yang merdeka, bangsa yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tapi itu bukan hanya kata-kata dan bukan hanya tinggal nisan-nisan dan kuburan-kuburan para pahlawan kita. Tapi kita ingin itu kita wujudkan dalam keseharian kita di tengah-tengah situasi yang tidak adil seperti ini, di tengah-tengah situasi demokrasi yang sangat liberal seperti ini, di tengah situasi di mana rakyat sangat menderita karena pandemi dan problem-problem lain yang ada di dalam masyarakat kita. Saya kira ini memang perjuangan yang tidak mudah, tapi jika dibandingkan dengan Bapak Bangsa kita atau guru saya Pak almarhum Pak Yap Tiam Hin, di mana pada waktu saya ingat betul saya masih sangat belajar dari mereka. Kami ini dituduh orang-orang yang selalu menjelek-jelekan bangsa, anasionalis. Tapi saya kira sekarang bangsa kita sudah semakin cerdas, ya, terbukti bahwa hak asasi kita sudah menjadi hak konstitusi, ya. Saya kira demokrasi kita adalah demokrasi yang harus humanis, harus cerdas, ya, harus adil, ya, dan bukan jargon, dan bukan liberal. Kita punya prinsip dan ideologi sendiri yang sudah diletakkan dasar-dasarnya oleh Bapak Bangsa kita. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang kami coba mulai dapat direstui dan didukung oleh semua teman-teman, terutama saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air. Terima kasih. Silakan Bang Rio. Baik, terima kasih. Bung Hatta pernah mengatakan agar persatuan dan kepedulian bangsa ini tidak semakin luntur, maka dijunjunglah sila ketiga dan sila kelima Pancasila, yaitu persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semangat itu yang terus kami ingin perjuangkan dari apa yang disampaikan Bung Hatta, dan salah satu kedatangan Forum Indonesia Adil ke sini adalah agar semangat itu tidak pernah mati. Bung Hatta boleh mati, tapi semangatnya tak pernah mati. Nah, oleh karena itu mungkin kami 6 atau 7 orang dari Forum Indonesia Adil akan terus menyampaikan hal-hal yang menjadi semangat yang dihembuskan atau ditiupkan oleh Bung Hatta, Bung Karno, dan para tokoh-tokoh bangsa ini, agar bangsa ini tidak melupakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin ini sebuah hal kecil dari sebuah tindakan kami, tapi Bung Hatta mengatakan bahwa tindakan itu lebih penting daripada sekedar kata-kata.
Saya pikir itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di Indonesia ini banyak sekali pengadilan di semua tingkatan. Tetapi keadilan yang belum banyak. Harusnya ada kuasa, ada keadilan. Karena keadilan harusnya mengantarkan kekuasaan pada yang adil. Tapi ingatlah, pada hari ini telah membawa spirit dari roh Bung Hatta sebagaimana disampaikan oleh Bung Patrio Sapela tadi, bahwa Bung Hatta secara fisik boleh mati, raganya boleh mati, tapi jiwanya tidak akan mati. Karena kami yakin bahwa hanya yang Maha Kuasa yang Maha Adil. Tetapi forum ini berusaha tampil yang bernama Forum Indonesia Adil untuk menjadi wahana sarana perjuangan bagi segenap masyarakat seluruh Indonesia untuk mendapatkan keadilan di negeri tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 amanat proklamasi di dalam pembukaan Undang-Undang 45. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa. Pertanyaannya, apakah bangsa ini sudah melindungi masyarakatnya? Yang kedua adalah amanat mencerdaskan kehidupan bangsa. Apakah bangsa negara ini sudah mencerdaskan masyarakatnya? Yang ketiga adalah kaitannya dengan bagaimana ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Dan tentu yang keempat yang berkaitan dengan amanat yang lainnya yang sangat penting, saya kira selain tadi melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan yang keempat adalah bagaimana mensejahterakan masyarakatnya. Dari 4 amanat atau janji proklamasi ini saya kira masih belum diwujudkan. Yang diimplementasikan dalam Pancasila, saya kira ada sila-sila yang sangat penting yang tadi sudah sampaikan melalui Pak Rio tadi menyampaikan. Yang pertama adalah adanya pentingnya soal masalah persatuan bangsa. Dan yang terakhir yang kuncinya adalah yang sila kelima. Mengapa sila kelima, keadilan sosial, inilah yang harus diwujudkan sesuai dengan janji proklamasi tadi. Yang dalam hal ini tentu 17 Agustus 45 diproklamirkan oleh Soekarno dan Hatta. Dan salah satu di antaranya adalah Bung Hatta. Kami bertujuh hadir pada siang hari ini dalam kerangka untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia dan memperjuangkan keadilan itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ke teman-teman para deklarator. Mengapa menjadi perlu menjadi suatu identifikasi masalah forum keadilan ini? Karena forum keadilan ini kita gagas untuk menjadi amplifier dan mencari solusi di dalam mengejar. Karena ternyata keadilan itu harus kita rebut. Mengapa saya katakan demikian dan mengapa kita mesti ada di sini? Coba, nanti teman-teman bisa berdiskusi dengan saya. Kalau kita lihat struktur kenegaraan ini, saya ibaratkan polisi itu siapa yang punya? Yang punya polisi itu cuman polisi. Kementerian itu yang duduk di kementerian itu, itulah yang punya kementerian itu. Jokowi juga sebagai presiden, sebagai penguasa, dia pemilik kekuasaan itu. Keadilan itu di mana? Banyak bercerita Jokowi membangun yang namanya Satgas Mafia Tanah. Dia tahu ada mafia tanah. Dia bangun Satgas, tetapi orang-orang dia juga. Jadi keadilan itu harus kita kejar. Ini inti daripada pertemuan kita hari ini, mendeklarasikan Forum Indonesia Adil ini untuk merebut keadilan itu dari tangan-tangan yang seharusnya itu menjadi milik rakyat itu sendiri. Jadi kami berikrar. Saya tadi sudah katakan, kejujuran pun kita sudah tidak punya. Banyak orang bersekolah sampai profesor doktor. Tetapi
pengetahuan-pengetahuan yang mereka miliki telah digunakan untuk memanipulasi kejujuran itu sendiri. Jadi ini mapping yang kita bangun, akhirnya kita sepakat. Karena secara politik kita tidak boleh lupa, negara ini hanya dipimpin oleh 14 orang. Secara politik, negara ini hanya dikuasai oleh 14 orang. Kenapa? Sistem politik kita sedemikian rupa. Jadi kalau partai berkuasa menentukan siapa presidennya, siapa menterinya, siapa kapolrinya, siapa seterusnya. Hanya 14 orang. Kita di mana? Oleh karena keadaan sedemikian rupa, kami tadi menangis, berdoa di makam Bapak pendiri bangsa, agar kiranya arwah beliau mendengar kami, meridhoi jalan kami, agar keadilan itu kita bisa berikan kepada pemilik keadilan itu. Oleh karena ini, kembali saya katakan bahwa forum ini adalah sebuah media yang digagas untuk menjadi amplifier, untuk mencari solusi di dalam memberikan keadilan kepada rakyat. Kami berkomitmen untuk itu terjadi di kemudian hari. Jadi demikian dulu sementara dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak deklarator ya, 6 orang yang sungguh telah memberikan testimoni yang luar biasa terkait dengan keadilan yang saat ini masih terus diperjuangkan di Indonesia. Nah, sekarang kepada masyarakat yang hadir dan juga teman-teman media yang ingin memberikan pertanyaan, kami persilahkan. Ada yang ingin bertanya? Dari media, silahkan. Oh, sepertinya ini sudah sangat jelas sekali ya bagaimana apa yang disampaikan oleh tadi Bang Mohtar ya, Pak Agus, Pak Rufinus, Bang Rio, Pak Johnson, dan juga Pak Handoyo sudah mewakili suara hati kita semua bagaimana keadilan di Indonesia masih harus diperjuangkan. Tadi kita sudah melakukan ziarah ya ke makam Bung Hatta. Oh, ada yang mau bertanya, silakan. Suara saya cukup keras. Oh, oke. Silakan, Bang. Terima kasih, saya Amazon dari Binte. Saya hanya ingin bertanya nanti, yang forum ini kan rasanya forum atau organisasi apapun rasanya sudah cukup banyak. Apalagi dengan tujuan yang cari keadilan itu kayaknya juga cukup banyak gitu. Cuma mungkin apa sih yang akan membedakan forum Indonesia Adil ini dengan katakanlah organisasi sejenis, dan bentuknya nanti seperti apa perjuangannya itu? Apakah ada aksi turun ke jalan lebih konkret, atau cuma wacana-wacana atau diskusi-diskusi aja, atau ikut menjadi katakanlah pendampingan terhadap para korban ketidakadilan, atau apa konkretnya gitu? Kita ingin menulis supaya lebih konkret aja, supaya tidak di awang-awang. Jangan Bang Patris yang jawab, karena dia sahabat saya. Kalau saya lama jadi. Bapak, mohon maaf boleh disebutkan Bapak siapa dan dari mana? Bapak Amazon. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Amazon. Pertanyaan ini sebenarnya sangat umum ya. Kalau ditanya kami, saya ini sudah jawab sebenarnya. Forum keadilan ini, Forum Indonesia Adil ini akan menjadi suatu media yang live streaming di setiap minggu untuk memberikan suatu solusi kepada orang-orang yang teraniaya. Silakan, bahwa kami nanti akan memberi rekomendasi kepada pemimpin-pemimpin negeri ini, karena data yang masuk ke kami ribuan, Pak. Masalah pelecehan seksual, masalah pertanahan, masalah keadilan, bahkan masalah buronan yang dipelihara oleh polisi. Kita tahu kemarin LQ Law Firm juga mengatakan bahwa polisi adalah sarang mafia. Nah, ini kita justifikasi melalui live yang akan kita tayangkan. Nanti kita akan kick off pada tanggal 13. Nah, ini menjadi perhatian seluruh masyarakat, dan kami akan mengambil intisari daripada diskusi itu dan akan memberikan kepada yang terintimidasi, yang mencari keadilan, dan pemberi keadilan itu sendiri.
bisa dipastikan. Pertanyaan saya akan balik, Pak. Seberapa besar Bapak bayar hukum agar keadilan itu hadir? Masihkah kita percaya terhadap proses? Saya kasih contoh. Kemarin Jering hanya persoalan kecil ditahan. Ini ada orang penipu besar yang sekian lama DPO dipelihara. Di mana keadilannya? Ada saya tahu masuk data ke kita. Berpuluh tahun dia teraniaya masalah tanah. Dan saya waktu di DPR bicara dengan menteri dan dia akan selesaikan. Sampai hari ini tidak selesai. Nah, kami pengen sebenarnya Jokowi itu sudah baik. Tetapi para di bawah ini tidak pernah malu. Sebenarnya Jokowi sebagai penguasa sudah memberikan sinyal kepada menteri-menterinya dengan cara bagaimana kita lihat. Nanti kalau dia jalan kunjungan kerja, ada orang yang lempar handuk menceritakan tentang masalah, dia selesaikan, Pak. Tapi menterinya tidak ikut menyelesaikan. Ini sebenarnya tamparan dari presiden kepada menterinya, tapi menterinya tidak mau tahu. Kita lihat seperti masalah tanah. Sofyan Jalil hanya bilang apa? Oh, ada mafia. Jangan-jangan dia juga di dalam itu, kita nggak tahu. Jadi nanti kita akan bercerita di dalam dialog. Jadi tujuan kita ingin membangun hubungan antara rakyat dengan para penguasa yang khususnya berkaitan dengan para pencari keadilan. Itu intinya, Pak. Terima kasih. Baik, Ada terima yang mau kasih. nambahkan? Silakan jika ada yang menambahkan. Mungkin saya mau mengatakan begini ya, kami ini yang berkumpul ini bukan baru hari ini bergerak. Saya kira nih semua teman-teman wartawan ini, lagi saya lihat di sini teman-teman saya adalah bagian dari orang-orang yang selama ini selalu saja menulis banyak berita dan menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang berbagai macam persoalan, peristiwa, pelanggaran hukum, pelanggaran hak asasi, praktek mafia di mana-mana, praktek politik yang tidak benar di mana-mana. Dan saya kira kita bisa cek satu-satu apakah kita yang berkumpul dan mendirikan ini adalah orang-orang yang memang selama ini terlibat. Ya, dengan segala rendah hati. Tapi pertanyaannya Pak Amazon tentu harus dijawab dengan konkret. Kalau ditanya kepada saya, tentu saya akan bilang, ya saya akan lanjutkan. Tapi saya kan sekarang tidak sendirian, Pak. Tidak juga bersama dengan teman-teman aktivis LSM lain. Tidak lagi bersama dengan teman-teman NGO. Bersama-sama dengan mereka, bersama-sama juga dengan saudara-saudara saya yang lain yang berasal dari dimensi yang berbeda, kami bersatu dan kami ingin memperjuangkan. Tentu kalau dulu saya langsung berhadapan-hadapan dengan negara, berhadapan-hadapan dengan polisi, berhadapan-hadapan dengan pengadilan yang sangat tidak adil itu, yang sangat korup itu, ya. Ke depan saya tidak takut lagi untuk bukan hanya memperjuangkan itu hanya di dalam negeri. Kami akan juga meminta pertanggungjawaban soal keadilan dan pelanggaran hak asasi dan pelanggaran hukum yang menjadi tanggung jawab negara itu sampai ke dunia internasional. Karena sebagai bangsa kita sudah mendeklarasikan itu. Mendeklarasikan kita sebagai sebuah bangsa, mendeklarasikan bahwa hak asasi itu hak konstitusi. Jadi saya kira pertarungan kita bukan hanya di dalam negeri. Kita akan terus juga berjuang sampai. Tapi maksudnya apa? Maksudnya kita juga ingin mencerdaskan bahwa kalau perjuangan kita sudah sampai pada tingkat yang itu, bukan berarti kita tidak nasionalis, bukan berarti kita anti pemerintah. Justru karena cara-cara seperti itulah cara-cara yang sekarang dikehendaki oleh perkembangan zaman. Ya, tidak lagi yang hanya dikungkung oleh sekotak yang dibatasi oleh kekuasaan, sekotak yang diatur oleh hukum yang ternyata hukumnya dibuat oleh orang-orang yang justru menciptakan sistem-sistem yang tidak adil sampai sekarang. Ya. Jadi kalau ditanya yang paling konkret bagaimana? Ya, dari mulai menerima dan mendengarkan para korban,
sampai memperjuangkan itu di dalam negeri secara maksimal, sampai kita membawanya ke internasional kalau itu diperlukan. Dan kami tentu, walaupun negara ini semua orang bilang sudah demokratis, tapi ketidakadilan itu masih ada. Dan Jokowi mengumumkan bahwa mafia itu banyak. Dan banyak LSM juga mengumumkan mafia itu banyak. Dan di beberapa sektor banyak orang dan pemerintahnya mengiyai bahwa ada bagian-bagian yang sudah darurat. Apa yang saya mau katakan? Dulu saya bersama dengan almarhum guru saya Pak Yap memperjuangkan itu dengan sangat susah payah karena Indonesia tidak menghargai dan mengakui hak asasi manusia. Sekarang itu sudah menjadi hak konstitusi. Tapi bukan berarti kalau sudah diakui itu menjadi hak konstitusi. Kemudian kita perjuangkan itu sekarang kita dalam kondisi aman, Pak. Ingat itu. Bukan dalam kondisi aman. Kita tahu semua. Kalau dulu kita harus turun secara fisik dan lain sebagainya, kita berhadapan-hadapan dengan kekuasaan militer, polisi, tentara, intelijen, preman, ormas, partai-partai. Sekarang bisa saja semuanya itu masih ada dan persoalannya makin sensitif. Misalnya, bukannya tidak mungkin kami ini nanti akan di framing dengan dicari kesalahannya dan kesalahannya ditunggu sampai kapan kata kesalahan itu menjadi sebuah tindak pidana dan dilaporkan. Itu sesuatu yang nyata sekarang. Walaupun kita bilang kita sudah demokratis, ya, walaupun katanya pembangunan sudah maju, demokrasinya sudah maju, tapi cara-cara seperti itu kan resiko sehari-hari yang sekarang ini kita alami. Jadi saya kira resiko itu tentu dengan rendah hati kami akan ambil juga, ya, karena namanya memperjuangkan keadilan sesuatu yang keras, bapak-bapak. Apalagi dalam konteks hak asasi, kita harus berhadap-hadapan dengan negara, dengan pemerintah, karena itu tanggung jawab mereka. Karena itu tugas mereka. Tapi bukan berarti itu tanggung jawab mereka dan tugas mereka. Lantas mereka dengan sesuka-sukanya menjadi pelanggar HAM. Bukan berarti dia penguasa di republik ini, lantas dia bisa menutup-nutupi rakyat menuntut keadilan itu sampai pada tingkat di luar Indonesia. Saya kira itu bagian dari perjalanan yang kami perhitungkan akan kami alami dan kami akan tempuh. Tentu dengan dukungan doa dan dukungan dari teman-teman, dengan segala rendah hati, kami memulai ini dengan bersembah sujud di sini, di makam pendiri bangsa, di makam orang yang memperjuangkan hak asasi, agar kami ini selain tulus juga ikhlas. Nggak boleh mengeluh, nggak boleh juga ngedumel, nggak boleh juga ngerasan-ngerasan, apalagi memfitnah. Tentu itu bukan tujuan kami. Tujuan kami adalah memperebutkan keadilan dan mempersembahkan itu kepada orang-orang yang memang harus mendapatkan keadilan itu. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Boleh dong tepuk tangan untuk dua sosok yang telah menjawab pertanyaan dengan luar biasa. Jadi intinya Forum Indonesia Adil nantinya juga selain membahas permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, di akhir acara juga akan menyimpulkan dan memberikan solusi, ya, dan rekomendasi untuk pemerintahan pastinya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari teman-teman? Kalau ada saya nanya, ini pertanyaan simpel aja, biar bisa dikutip oleh teman-teman media, ada? Belum? Oke. Mungkin ada yang bisa menjelaskan, kenapa kemudian dipilih deklarasinya itu di sini, di area makam Bung Hatta? Boleh, siapa yang menjawab? Seharusnya ketua saya yang menjawab, tapi karena saya yang diminta. Jadi politik itu kan nggak harus konkret berhadap-hadapan. Dia juga bisa simbolik. Tapi simbolik itu bukan berarti hanya simbol-simbol seperti simbol reklame. Tapi simbol yang kita pilih adalah simbol yang sangat legitimate. Pertanyaan pertama, kenapa harus di makamnya Bung Hatta? Tadi saya sudah jelaskan. Kalau bahasa rakyat adalah
rakyat sekarang merasakan ketidakadilan karena ketimpangan yang begitu besar. Ya. Padahal negara ini didirikan katanya untuk mensejahterakan kehidupan bangsa. Kenapa kenyataannya sekarang ini kesenjangan makin tinggi? Rakyat banyak yang tidak punya tanah, tetapi ada orang yang punya berjuta-juta meter tanah, berhektar-hektar. Rakyat di Kerawang masih memperjuangkan tanahnya yang sepetak untuk menanam padi. Tetapi di pihak lain ada orang-orang yang menguasai tanah untuk mendirikan kawasan industri di Kerawang dan mendirikan kuburan yang paling mahal di Indonesia. Saya kira tujuan kita mendirikan negara ini bukan di situ. Ya. Bukan di situ. Yang kedua, tadi saya katakan proklamator ini membuka pintu gerbang. Setelah pintu gerbang dibuka, karena perkembangan zaman, negara kita berubah karena negara mengakui hak asasi sebagai hak konstitusi. Di makam ini sebenarnya bukan hanya ada dua tokoh, Bung Hatta dan Pak Yap, tapi di sini juga ada tokoh-tokoh lain yang secara kebetulan, menurut pemahaman saya, kalau saya salah tolong dimaafkan dan diperbaiki, adalah tokoh-tokoh yang tidak mau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Bukan karena dia melawan pemerintah, tapi hati nuraninya merasa tidak nyaman kalau dia masih berjuang dan keadaannya pada waktu masih hidup itu situasinya sangat tidak adil. Dia bergagah-gagah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Maka banyak tokoh yang ada di sini lebih baik dia dimakamkan bersama dengan rakyat. Itu juga yang saya kira yang menjadi pilihan dari Pak Hatta dan Pak Yap. Ya, kebetulan saya dapat kesempatan memakamkan Pak Yap di sini, ya, di mana dia meninggal di luar negeri pada saat memperjuangkan melawan rejim Soeharto pada waktu itu yang sangat represif, sehingga rapat saja kita harus di luar negeri. Kalau tidak, maka dinding ini akan berbunyi dan selesai rapat kita akan ditangkapi. Sampai seperti itu situasinya, ya. Dan saya kira ini simbolik, dan saya kira tadi bapak-bapak kita sudah mengatakan bahwa ya silakan saja ini kuburan, tapi semangatnya akan selalu hidup. Dan saya mau ingatkan kepada kita semua, semangatnya itu sekarang semua tertulis di dalam sistem di kenegaraan kita. Tapi pertanyaannya, kenapa itu semua tertulis dalam sistem kenegaraan kita? Rakyatnya banyak menjadi korban ketidakadilan dan harus berjuang setengah mati untuk mendapatkan keadilan itu. Jangan biarkan rakyat sendirian terus-menerus seperti itu. Mari kita sama-sama bergandengan tangan memperjuangkan dan merebut keadilan itu secara nyata. Saya kira itu yang saya bisa jelaskan. Terima kasih. Baik, Bung Hatta telah wafat, ya, tapi perjuangannya terus membara. Silahkan. Salah satu mengapa kita memilih di makam Bung Hatta. Pemimpin biasanya banyak bicara. Pemimpin biasanya penuh dengan jargon-jargon untuk ya dengan maksud-maksud mencari kekuasaan, melanggengkan kekuasaan. Tapi kita bisa melihat dari apa? Bukan dari kata-kata, tapi dari perilaku dan dari kehidupannya sampai dimakamkan. Apa yang dilakukan oleh Bung Hatta perlu kita contoh. Bung Hatta bersimpang jalan dengan Bung Karno dalam beberapa pemikiran. Tapi pernahkah kemudian ada demo-demo, kemudian saling serang menyerang sehingga Indonesia terbelah? Tidak ada. Ini menjadi inspirasi bagi kita bahwa kita ingin memperjuangkan keadilan, tapi tidak heboh, menghebohkan negeri. Cara-cara Bung Hatta sampai pada akhir hayat memperjuangkan bonum commune, menurut saya, ya, kesejahteraan rakyat, itu benar-benar harus diacungi jempol. Bukan dari jargon, bukan dari kata-kata, tapi dari tingkah laku sampai dari sampai akhir hayatnya. Itu dia persembahkan kepada Ibu Pertiwi. Inilah contoh konkret sehingga kita ada di sini. Terima kasih. Ada lagi? Tepuk tangan yang paling meriah. Baik, sekarang kita ke puncak acara Deklarasi Forum Indonesia Adil. Kami mohon kepada bapak-bapak untuk berdiri. Dan nanti secara simbolis kita akan secara bersama-sama dipimpin oleh Pak Rufinus, ya. Oke, siap.
keadilan harus diperjuangkan. Wah, jadi kita kepalkan tangan di depan dada dan secara bersama-sama nanti saya countdown. Boleh dipegang mic-nya yang akan memimpin untuk mengucapkan ya, nanti keadilan harus diperjuangkan dan saya akan melakukan countdown ya, hitung Ya. mundur. Baik. Baik, untuk kamera sudah siap semua ya? Siap. 3, 2, 1. Keadilan harus diperjuangkan. Sekali lagi. Saya lagi. Saya akan menyebut Forum Indonesia Adil, baru Ya. kemudian keadilan harus diperjuangkan. Ya. Gitu ya Pak ya? Oke. Forum Indonesia Adil. Keadilan harus diperjuangkan. Tepuk tangan Terima kasih. untuk kita semua. Baik, dengan demikian deklarasi Forum Indonesia Adil telah selesai. Nanti kick off atau acara pertama dari talkshow Forum Indonesia Adil akan berlangsung pada tanggal 13 Desember pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Nanti lokasinya akan ada di salah satu hotel yang ada di Jakarta Pusat dan bisa ditonton langsung nih di bawah ya, di live streaming FK Communications. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang tidak bisa hadir nantinya bisa melihat di kanal YouTube gitu, atau jika nanti mendapatkan undangan bisa hadir langsung untuk berpartisipasi dalam talkshow yang akan dilakukan dengan banyak sekali narasumber yang pastinya berkompeten. Baik, sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu semua di deklarasi Forum Indonesia Adil. Terima kasih juga untuk para deklarator dan tentunya tim dari Forum Keadilan. Saya Tommy Ristanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.